taskunu ilaiha, Anda tenang, Anda bisa cerita semuanya, Anda merasa komplit lengkap ketika ada dia. Tahu maksudnya litaskunu ilaiha? Taskunu asal katanya sakinah. Sakinah itu sama kayak sukun di dalam cara baca Al-Quran. Sukun artinya berhenti, stabil. Ibarat meja punya 4 kaki itu stabil. Kalau kakinya cuma 2, nggak stabil. Sakinah itu stabil, tenang. Contoh, hotel sama rumah itu beda. Rumah itu sakinah, hotel itu tidak sakinah. Kenapa? Makin lama tinggal di hotel kita makin deg-degan. Di rumah kita sakinah. There is no place like home. Tidak ada tempat seperti rumah. Semewah-mewah apa hotel bintang 5, ketika Anda masuk ke dalam, Anda tidak bisa senyaman ketika Anda di rumah. Bisa difahami? Contoh, mohon maaf contohnya agak sedikit jorok. Di rumah ibu mau kentut sembarangan gak ada masalah, betul? Pasangan yang Anda sudah merasa sakinah, kalau Anda sudah bisa kentut sama dia. Gampangnya begitu. Paham ya maksudnya ya? Itu sakinah. Itu gampangnya, contoh jeleknya gitu ya. Tapi paham gak maksud saya kira-kira? Anda sudah gak punya lagi batasan terhadap dia. Allah katakan sakinah itu salah satu cirinya adalah Anda pakaiannya dia pakaiannya Anda. Tidak ada lagi Anda sembunyikan sama dia. Karena Anda udah merasa nyaman banget sama dia. Gitu maksudnya, ada dia Anda tenang. Nah itu litaskunu ilaiha, itu yang pertama. Yang kedua, wajala bainakum mawaddah. Yaitu adalah Anda dijadikan cinta yang bersifat fisikal. Anda merasa tenang ketika bisa nyentuh dia. Anda merasa bahagia ketika bisa bersama dengan dia, meluk dia dan seterusnya. Itu dibolehkan di dalam Al-Quran. Itu namanya mawaddah. Baru rohmah. Baru cinta dalam bentuk kasih sayang. Punya anak. Itu maksudnya, itu salah satu tujuan dalam pernikahan. Makanya kalau ada orang sudah nikah, dia belum punya anak, menjadi sebuah syariat, menjadi sebuah alasan untuk bisa mohon maaf bercerai. Untuk bisa mengajukan mau nambah istri. Kalau memang problemnya pada istrinya. Karena itu termasuk salah satu tujuan pernikahan. Yang berikutnya, yang paling pertama adalah Anda mendapatkan teman yang sama. Anda mendapatkan teman yang sepadan untuk dalam tujuan dakwah. Tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau di antara 4 tujuan pernikahan ini ada salah satu atau beberapa yang terkompromi, maka Anda boleh mengajukan pisah. Paham sampai di sini? Tapi kalau enggak ada satupun yang di sini, maka hukumnya makruh bahkan haram untuk meminta cerai. Contoh, daripada Jumatan tiba-tiba saya dihadang sama bapak-bapak. Bapak-bapaknya bilang, Ustadz saya boleh minta waktu sebentar aja. Iya gimana Pak? Bapaknya lalu bilang, Ustadz saya sekarang sedang sidang yang kedua kali dengan istri saya. Kenapa Pak? Istri saya menggugat cerai dan ini sidang yang kedua dan mungkin sidang yang terakhir. Gimana Pak? Iya istri saya menggugat cerai. Kenapa Pak? Inilah saya mau konsultasikan pada Ustadz. Iya sambil jalan pulang sholat Jumat. Lalu dia bilang istri saya menggugat saya cerai karena dia merasa tidak bahagia. Ya alasan klasik cewek gak bahagia. Kenapa dia gak bahagia? Karena kurang uang bulanan. Jelas ya? Di kepala saya pertama kalau ada orang bermasalah dalam rumah tangga bukan satu yang salah. Dua-duanya pasti salah. Jelas ya, enggak hanya satu yang salah, dua-duanya pasti salah. Mungkin saya belum dengar cerita dari istrinya, tapi enggak apa-apa karena ini bapaknya yang cerita. Saya bilang, Pak, kalau ada seorang istri yang menggugat cerai suaminya hanya karena masalah uang, maka untuk apa Bapak pertahankan? Paham ya? Anggaplah memang begitu, untuk apa dipertahankan? Kenapa? Tujuan pernikahannya nanti enggak dapat. Bapak enggak sakinah sama dia. Bapak enggak rohmah sama dia, Bapak enggak bisa mawaddah sama dia. Lalu untuk apa Bapak menikah saya tanya sekarang. Kalau tujuannya enggak ada yang bisa kita realisasikan ini, maka untuk apa dipertahankan? Kalau cuma udah dikasih aja. Tapi benar enggak Ustadz, boleh bagi seorang perempuan untuk menggugat gara-gara uang? Boleh. Ada, karena di dalam Al-Quran kewajiban laki-laki salah satunya adalah memberikan nafkah. Dan nafkah itu nafkah yang cukup. Nah cukup itu tergantung orangnya memang dan tergantung istrinya bisa mengelola atau tidak. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang pernikahan, kalau tujuannya sudah mulai tidak bisa tercapai, untuk apa lanjut nikah? Oke, kasusnya masuk. Ada orang judi online. Kalau judi online, maka yang pertama kali harus kita sampaikan adalah, Mas, ini ya, ini penting dalam rumah tangga. Mas harus tahu bahwa saya nikahin Mas itu bukan untuk main-main. Jelas ya? Kasih tahu sama dia, ini bukan main-main. Bapak saya besarin saya, sampai dengan dinikahkan sama Mas, ini bukan untuk main-main. Maka kita harus tanya dulu, tujuan hidup dia apa? Tujuan pernikahan dia apa?
Sampai dia nggak bisa menjelaskan, maka kasih tahu dia, berarti karena ini bukan main-main, kalau saya lanjutin begini terus, nanti ini malah jadi dosa. Pernikahan